Makanya kesetiaan, kejujuran itu poin utama untuk mencapai kehidupan yang baik di kemudian hari. Membuat puisi pernah membuat orang berantem. Nah itulah perlu KPI setiap karyawan. Channel Mister Puisi. Oke, jadi kali ini bersama aku Cika dan partnerku Sri. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang kesetiaan. Wow, seru ya? Iya, jelas. Ketika mendengar kata kesetiaan, apa sih yang terpikirkan oleh kalian? Iya. Jadi kita harus tahu nih, kesetiaan itu apa sih sebenarnya kayak yang gitu. di benak kalian tuh Nah, apa sih? ya daripada kita nih, kita kan agak awam-awam gitu, kita Iya. tanya ke Mister Puisi. Tanya ke pakarnya. Nah, pakar kesetiaan. Pakarnya ini memang setiap punya pasangan selalu setia. Oh. Ya, oke. Pakarnya ini selalu setia katanya. Setia. Setia, jujur, dan apa adanya. Apa Apa adanya. Bukan kadang-kadang orang bilang setia setiap tikungan ada. Ada. Nah, itu bukan kayak Salah, gitu. salah, itu salah. Dari situ tuh saya jauh dari itu. Oh, jauh. Oke, jauh. Itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. buktinya sampai hari ini saya masih setia sama istri saya almarhum, udah nggak kawin-kawin. Iya, benar. Ya makanya kecuali ada yang lamar saya. Jadi Mister Puisi ini harus dilamar duluan, guys. Tidak Gitu mau loh. mendahului. Iya. Iya itulah. Jadi makanya mesti cari cewek tuh yang agresif. Yang agresif, yang sat. Jangan sekarang kalau nggak satset nggak jadi. Nggak jadi. gitu. Tapi zaman sekarang kebanyakan cewek yang sat ya. Biar nggak digantung. Oke, nah Mister Puisi, menurut Mister Puisi apa nih arti kesetiaan? Kesetiaan, kalau kesetiaan terhadap terhadap istri Iya. ataupun setiap kepada suami Iya, hubungan. itu merupakan kesetiaan yang betul-betul luhur Ya. dan betul-betul yang harus kita jalani. Oke. Karena apa? Makanya untuk kita bisa setia biasanya banyak gangguannya. Iya, Iya, banyak godaan Banyak ya. godaan. Godaannya banyak. Sekarang bagaimana bisa nggak kita mempertahankan Iya. kepada keinginan kita biar kita setia sehidup semati. Untuk itu, bagaimana cara mempertahankan? Kita harus suami istri harus saling Percaya. saling penuh pengertian, dan suaminya harus kerja keras. Iya. Nah, kenapa kerja keras? Kenapa? Pada saat awal pernikahan, aduh sayangnya luar biasa. Biasa. Sayangnya luar biasa, uangnya masih banyak. Nah tapi kalau dia nggak kerja keras, pada saatnya sudah punya anak banyak, tiba-tiba terjadi kesulitan. Terjadi kesulitan, sehingga menyebabkan sebuah kesetiaan istri itu akan perlahan akan memudar. Iya. Nah untuk itu seorang suami itu harus bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Bagaimana caranya? Harus kerja keras, tidak boleh malas, harus bisa menghidupi keluarga dan anak istri dengan layak. Iya. Oke. Nah itulah untuk bagaimana cara melestarikan sebuah kesetiaan istri dan Suami. suami terhadap suaminya. Iya. Nah ini yang sebaliknya, suami ini yang agak sulit gitu. Iya. Dari pihak cowok nih biasanya Biasanya. agak Dia sulit. sulit. Semakin dia kaya, semakin dia setia. Nah itu yang bahaya. Tiap tikungan ada. Ada. Nah. Tapi definisi setianya berbeda. Nah itulah dia menyebabkan kekayaan seorang suami itu belum tentu baik untuk istrinya. Iya, benar. Belum tentu baik. Tetapi kalau suami yang ibadahnya bagus, Iya. punya tanggung jawab, cuma tidak mau menyakiti istri, bagaimanapun kekayaan dia akan tetap setia. Setia. Iya. Oke. Nah, untuk itu kita harus punya prinsip
kita harus bisa setia dan tidak mau menyakiti Orang perempuan, sekitar. Oke, perempuan. tidak mau menyakiti istri kita. Iya. Nah kalau itu yang udah bisa dilaksanakan, dunia ini akan indah selamanya. Oke, nah Mr. Puisi nih, karena tadi kan membahas tentang kesetiaan, jadi nggak hanya dalam hubungan nih Mr. Puisi, ada yang namanya kesetiaan dalam perusahaan. Nah, Mr. Puisi sebagai seorang pembisnis nih, bagaimana pendapat Mr. Puisi terkait dengan kesetiaan di dalam sebuah perusahaan? Itu penting nggak? Gini, karyawan akan setia apabila perusahaannya memperhatikan karyawannya. Iya, oke. Pimpinan perusahaan memanusiakan manusia. Itu yang paling penting. Iya. Jangan mentang-mentang bos main gila bangsat lo, nggak boleh. Oke. Itu jangan, banyak pemimpin-pemimpin kita seperti itu. Yang arogan ya. Arogan, jangan. Bagaimanapun hebatnya dia, kalau kata-katanya seperti itu arogan, Orang-orang juga nggak tadinya yang dia hebat menjadi tidak hebat karena mulutmu harimaumu. Nah itu loh, itu nggak boleh, nggak boleh. Makanya yakinlah karyawan ini akan setia kalau dia dicukupi, kalau dia secara fair, diayomi secara fair, dibijakan fasilitas, dibijakan insentif dan lain-lain apabila dia sukses. Nah itulah perlu KPI setiap karyawan, Kasih reward. sehingga kesetiaan karyawan akan berjalan dengan mulus dan baik apabila perusahaan pun menyayangi karyawannya. Artinya dalam arti menyayangi bukan dari hati ke hati, menyayangi dan membina karyawannya sehingga dia bisa hidup nyaman, dan di lingkungan kerjanya, kemudian sehingga nyaman pun di rumah tangganya karena dia sudah berpenghasilan cukup dan tidak ada pikiran negatif untuk korupsi dan lain-lain. Nah itulah, jadi itu harapan kita juga bahwa perusahaan setia terhadap karyawan, yakinlah karyawan akan setia terhadap perusahaannya. Iya, benar banget. Nah, jadi balik lagi ya, sebagai pemimpin itu juga harus punya kewibawaan. Di samping itu kita bisa memanusiakan manusia. Meskipun mereka karyawan, tapi kita tahu kalau itu tetap manusia gitu loh. Mereka juga bisa sakit hati, mereka juga bisa emosi juga kan. Itu juga dapat menimbulkan ketidaksetiaan. Jangan mentang-mentang pemimpin bisa seenaknya sama karyawan. Benar. Jadi karyawannya kan kayak mikir nggak nyaman. Kayak gitu. Karena lingkungan kerja yang sehat itu adalah lingkungan kerja yang nyaman. Itu sih utama sebenarnya untuk menjaga kesetiaan. Nah, Mr. Puisi nih, kalau dalam hubungan nih Mr. Puisi, saat ini Mr. Puisi dalam hubungan, apakah Mr. Puisi saat ini masih sedang setia atau sedang menyendiri aja? Soal hubungan, siapa sih yang tidak pingin bahagia? Iya. Pingin ada pendamping yang bisa membahagiakan kita. Buat apa kita kerja keras, punya apa, punya ini, punya itu, tapi belum tentu bahagia. Iya, benar. Ya, maka perlu pendamping setia sehingga yang kita hidup bahagia, gitu loh. Gitu loh. Nah, nih Mr. Puisi, kira-kira nih Mr. Puisi, ciri-ciri cowok setia gimana nih? Karena kan saya punya cowok nih Mr. Puisi, biar tahu gitu, nih cowok saya setia atau enggak? Gimana nih ciri-cirinya? Ciri-ciri cowok yang setia gitu ya. Dia yang tadinya dia perhatiannya banyak, tiba-tiba makin lama makin berkurang. Nah, itu ada tanda-tanda. Berarti mulai tidak setia itu. Karena apa? Dia sudah banyak kesetiaannya udah dibagi kepada orang lain. Sehingga kadang-kadang melupakan pasangannya. Kadang-kadang uangnya pun dibagi pada sebagian pada orang lain. Sehingga keuangan di rumah yang tadi ada menipis dan tidak pernah naik-naik. Nah itu perusahaannya naik terus keuntungannya. Untuk keluarga tidak pernah naik. Nah itu perlu dipertanyakan. Ya kadang-kadang udah mulai cuek. Kamu misalnya pasangannya itu nggak di rumah, dia nggak marah. Karena dia habis berbahagia di luar. Nah, itu tanda-tandanya. Itu tanda-tanda yang mulai kehilangan kesetiaan kayak gitu. Dari Cika ada nggak yang mungkin mau
tips and trick nih dari Mr. Puisi. Atau mau curhat? Iya, Curhat. bisa Iya. curhat. Tapi curhat jangan nanti gara-gara curhat berantem, jangan. Saya Itu nggak mau. bahaya sebenarnya. Soalnya ini hari perdamaian, nggak boleh berantem gitu Iya. loh. Ya kan? Oke, ini misalkan nih Mr. Puisi ada cowok nih pas PDKT ngejar banget, kejar-kejar, kamu udah makan belum? Ya udah sini aku beliin makan. ya. Terus pas udah pacaran ditanyain udah makan apa belum aja nggak pernah. Gimana Iya. tuh? Nah, itu artinya mereka tuh ingin mendapatkan cintanya aja. Aduh. Makanya kalau nyari cowok ya jangan sampai gampangan. Oke. Iya. Apalagi ada cowok siapapun dia kita nggak kenal nge-DM terus kamu balas, itu celaka, udah celaka. Nah, kenapa? Orang cowok tuh banyak sekali iseng. Iya benar. Saya terus saya maaf aja, saya nggak mau nge-DM orang kalau nggak Iya. kenal loh. Iya. Kalau nge-DM orang kita susah cari, kita DM karena kenal. Iya. Untuk gua perlu dia di mana cari ya, Iya. gua cari. Tapi kalau saya maaf aja, saya aja sekarang cowok banyak yang DM cewek lu, tapi saya nggak balas. Nah, belum tentu loh, hati-hati loh, orang nge-DM ini belum tentu orang itu orang baik-baik. Iya benar-benar. Jangan sampai nanti kayak main Tinder, bahaya tuh, Iya. bahaya. Loh, hati-hati sekali. Wah, tiba-tiba, waduh, wah itu loh bahaya, pemerasan. Iya. DM itu DM kalau cewek di DM mau balas, wah itu justru kurang berharga untuk seorang laki-laki. Nah, kamu pernah di DM orang nggak? Pernah dulu ada yang DM tapi saya nggak pernah balas. Nah, Jujurnya ya, saya tepuk tidak tangan balas. untuk Cika, tepuk tangan. Selamat saya dari yang DM saya. Ya, makanya jangan sampai kalau nge-DM tuh, kenapa sih kalau memang suka ya datang aja ngobrol ya kan. Iya. Jangan nge-DM itu. DM itu saya boleh katakan namanya selingkuh. Oke. Oh selingkuh, Ya, iya. pasti yang nge-DM itu pasti udah punya istri. Ah, Nah. apalagi yang udah punya istri. Nah, yang kemarin DM yang udah punya istri pasti kan. Waduh, bahaya. Bahaya, ya kan? No komen dirahasiakan. Nah, Rahasiakan makanya di kalau ada medsos orang ya. DM yang kita nggak kenal, jangan percaya. Jangan Iya. percaya. Apalagi cowok-cowok kan gitu ya, lihat di Instagram nih ya, seringnya lihat yang bening sedikit di DM, dikirimin emoticon love kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu kayak namanya dipikir kita cewek apaan gitu. Justru menurut saya orang kayak gitu kampungan. Ya, Tapi masuk akal ya. dan orang apaan sih lo gitu. Dan cowok kayak gitu tuh mungkin di mindsetnya dia ya pastilah dia mau sama aku kayak Ya, gitu. belum tentu. Sorry, biar ganteng, biar kaya, tiba-tiba Iya. playboy. Playboy buat apa? Tiba-tiba udah beristri. Halo, bahaya. Kan bahaya. Ya, mudah-mudahan perbincangan hari ini bisa bermanfaat untuk para wanita-wanita Wanita-wanita cantik dalam jangan memilih pasangannya. Iya, udah. Yang penting kita jujur deh, Iya. pokoknya pasti dapat yang terbaik. Gitu. Karena di media sosial pun juga bisa dipalsukan ya Mr. Oh. Puisi ya, dia ngaku punya A, B, C, D, Z tapi tau-taunya enggak. Nah itu jangan percaya sama orang, pokoknya kita jalanin aja apa adanya, mengalir aja, suatu saat pasti ketemu yang terbaik. Iya. Oke, nah tepuk tangan dulu. Jadi itu juga merupakan salah satu pengukur ya Mr. Puisi ya, untuk kita tahu nih apakah cowok itu setia atau enggak. Kalau udah cowok itu dari awal mainnya udah chat terus minta nomor WA dari chat tanpa ngajak kenalan di ketemuan lah. Iya. Minimal lah kalau mau kenalan ya boleh DM dulu, tanyain sibuk nggak, terus ajak keluar kenalan. Loh, kalau dia kenalan lewat DM menurut saya nggak bagus loh. nggak bagus juga. Kenapa gitu? Nggak bagus loh, masa kenalan DM kalau bisa kita mendapat kenalan tuh di masyarakat. Oke, berarti Kalau organisasi. di organisasi aja kita mau tahu. Kalau DM itu kayak dapat di biru jodoh. Ya kan? Kalau mau kenalan itu kan cari yang ada yang mengenalkan. Oke. Jangan lewat DM, lewat lain-lain itu rasanya kurang pas menurut saya sih. Iya, oke. Nah, Mr. Puisi, menurut Mr. Puisi nih, di kehidupan Mr. Puisi, poin kesetiaan itu berada di nomor berapa? Menurut saya nomor 1 kesetiaan. Oke, nomor 1 kenapa? Why? Pertama kesetiaan.
Kalau kesetiaan kita taruh nomor 5, pasti akan terjadi sesuatu. Oke, kenapa gitu? Kesetiaan nomor 1. Kemudian habis itu baru kita kesetiaan, kejujuran, kemudian pasti akan berjalan baik. Kemudian ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, kalau nggak tanggung jawab, kesetiaan dan kejujuran akan sirna. Oke. Oke, nah, nih Mr. Puisi, tadi kesetiaan itu berada di nomor pertama 1. nih. Menurut Mr. Puisi nih, apakah kesetiaan itu menjadi sebuah poin yang paling besar banget untuk mempertahankan entah itu pekerjaan atau entah itu keluarga dan segala macam? Udah pasti, kalau dia setia dengan pasangannya, pasti sudah mengandung kejujuran yang sangat tinggi. Oke. Kalau dia nggak setia, pasti orang itu nggak jujur. Iya. Nah, sekarang bagaimana mempertahankan kesetiaan itu? Yang paling penting itu. Makanya kesetiaan, kejujuran itu poin utama untuk mencapai kehidupan yang baik di kemudian hari, gitu loh. Oke, nah dari Cika ada nggak yang mau ditanyain nih? Nah, Mr. Puisi, ada nih orang setia, tapi dia setia gini. Misalkan dia bertahan sama hubungannya karena terpaksa, itu termasuk setia apa enggak? Rasanya dia itu ada macam-macam. Dia bertahan Karena kasihan gitu sama hubungannya. Jadi ketika dia bosan nih Mr. Iya. Puisi, dia nggak bilang kalau Nggak dirinya bisa. bosan, tapi dia berusaha untuk ya udahlah aku jalan aja dulu, kasihan kayak Kasihan, gitu. lebih ke kasihan deh. Nah, itu rasanya nggak bagus ya. Kalau memang bosan ya bosan aja daripada cari yang menjalani lain. terpaksa ya. Akhirnya bisa menyakiti. Iya, Menyakiti diri benar. sendiri. Timbul sakit hati. Gue udah bosan tapi gue nggak enak, gue kasihan. Udah nanti Iya, tiba-tiba ini terjadi hal-hal yang tidak Dan diinginkan. diinginkan jelas. Ya kan? Kalau pacaran A apa B? Nah, kalau memang untuk sementara jalan-jalan boleh. Tapi kalau memang menuju sebuah perkawinan harus tegas. A apa B? Kalau cuma main-main, goodbye. Oke. Atau B, kalau cuma main-main, goodbye katanya. Ya gitu loh. Jadi harus apalagi kita kan semua orang sih pengen hidup yang sejahtera, Iya, sejahtera, hidup enak, bahagia. dan bahagia, tidak disakiti. Iya. Bagaimanapun hebatnya seseorang perempuan, kalau dia pernah disakiti, maka hati akan tergores sampai Iya. dia Kapanpun bakal kapanpun sampai dia mati pun Bakal Dia tetap masih diri. bakal seringan. Makanya jadi cowok jangan sampai menggores hati seorang wanita. Sekali ketahuan, Goodbye. Kiamat sudah dunia Meskipun ini. sudah dimaafkan ya, Sulit. tapi sulit buat menerima kembali. Yang sama kayak misalkan gelas pecah, udah pecah mau disatuin balik kan nggak bisa, jadi utuh mulus, lagi. jadi utuh lagi gitu. ya makanya kalau sudah pernah disakiti, ada juga orang udah disakiti, dia mempertahankan hidupnya demi kelangsungan anak-anaknya. Iya. Nah itu tapi dia merasakan sakit hati yang seumur hidup, kasihan. Iya. Ya dari ngelihat mukanya pun, ada sesuatu, ada sesuatu. Kebahagiaan tuh nggak ada lagi. Iya. Biar dikasih apapun, perempuan itu dikasih apapun tidak ada rasanya, hambar apabila suaminya itu memang tidak setia. Iya. Apalagi pernah kepergok. Waduh. Nah, makanya kalau jadi laki-laki jangan sampai kepergok gitu loh. Pintar-pintar lah kalau mau selingkuh. Ya, tapi sebaiknya sih jangan selingkuh. Pasti karena apa? Selingkuh tuh pasti akan ketahuan. Iya. Pasti. Udah pasti. Gimana kita mau nutupin bangke ya, pasti kecium Pasti juga. kecium. Makanya hati-hati untuk biar bisa nggak selingkuh, percantiklah istrinya. Iya. Sehingga di rumah itu ada bunga-bunga sebelum tidur. Nah, itu. Percantik istri kan dia yang betah juga kan ngelihatnya, ngapain percantik Ya. orang lain gitu. Jangan yang dipercantik pacarnya, justru istrinya dibiarkan kumuh. Ya makin gak setia. gitu loh. Jelas gitu. Percantiklah dirimu apabila kamu ingin setia. Oke. Nah, Gitu Mr. Puisi, kita udah banyak-banyak tanya nih sama Mr. Puisi. Sekarang kita mau minta satu puisi. Iya, seperti biasa. Kita minta Apa? satu puisi yang berkaitan sama
Kesetiaan. Kesetiaan gitu ya. Iya. Oke. Apa ya? Harus dipikirin dulu. Enggak, karena ada sesuatu yang lewat tuh terus hilang. Itu yang lewat hilang. Kalau ada yang cantik tuh jadi gitu. Aduh. Ini sampingnya Mr. Puisi dua Gimana ini? wanita cantik-cantik, Ya, lihat aja kita. yang penting bagaimana kalau tenang puisi itu akan indah. Oke. Oke. Nah, kita tenang dulu semua, tenang. Judulnya apa? Judul apa? Kesetiaan. Setia gitu nih Setia. poinnya, setia. Kesetiaan itu janganlah diremehkan. Kesetiaanlah membuat kita bahagia dan membuat kita sukses. Apabila kita tidak setia terhadap pasangannya, sukses itu akan jauh tak terhingga jauhnya. Apabila kita setia, kesuksesan itu sudah pasti ada di depan mata kita. Oke. Sampai kita bengong ya dengerinnya. Lalu menghayati yang kita selesai. Iya kan? Oke. Singkat, padat, tapi pas. Jelas, Nah, gitu. itu loh. Pas menyentuh hati gitu ya. Kita semua sampai bengong karena disuruh tenang gitu kan. Tapi hati-hati mendengarkan puisi itu, puisi Mr. Puisi. Ya, kenapa? Nanti lama-lama bisa pakai daster ke rumah. Kalau yang ini bisa dibahas nih. Kalau ini bisa dibahas ini nanti ya. Nanti ya di Kita next episode. pengen tahu, kita pengen klarifikasi terkait dengan daster itu apa ya. Nah, itu nostalgia lama. Oke. Ada apa dengan daster? Ada apa dengan daster ya? Nah, iya. Karena apa? Nah ini nambah lagi dong. Karena begini ya, dulu ini memang benar ya. Saya bingung lah. Saya membuat puisi, pernah membuat sebuah puisi membuat orang berantem. Oke. Antara suami pasangannya. pasangannya. Oke. Dan itu pernah heboh dulu 2006. Oh ya? Waduh. Oh, saya baru 6 tahun. Itu engkau yang buat Judulnya. judulnya heboh. Pasangan artis itu gara-gara main ke rumah saya, dia membaca puisi di ruang makan saya. Istri yang bawa puisi, dia langsung suami tersentuh. Pas habis puisi dia dipukul, gila lo nyindir gue lo katanya. Gitu. Jadi akhirnya, nah itulah sebuah puisi yang sangat bermakna dalam, sangat dahsyat. Oke. Kemudian pernah juga ada orang sakit Iya. di rumah sakit, umurnya sudah 40, nggak kawin-kawin. Mamanya bilang, "Halo Mas Bade, tengok dong, ini anak saya sakit-sakitan terus." Saya bilang, "Ibu, kenapa sakit?" Anak ibu cantik nggak? Cantik banget Bu. Saya pikir dikirain mau naksir kan, enggak. Kenapa kok saya suruh nengok? Minta puisi Pak Bade gitu. Terus tanya umur anaknya cantik, umur berapa, dan sekarang di mana? Sedang Oklahoma. Saya tidak bawa kado apa-apa, saya hanya membawa kado sebuah puisi. Istrinya seolah-olah saya nengok dia, saya ingin melamarnya dan ingin menyuntingnya. Oke. Udah dibaca keras-keras, langsung habis dibaca itu sembuh total pulang. Sebuah keajaiban. Nah itulah, puisi itu kalau memang sangat dahsyat, itu bisa mempengaruhi pikiran orang. Iya. Nah, kembali lagi pada daster. Ya, jadi ini, ada seorang pengusaha keturunan Arab Oke. mempunyai dia sudah duda, Oke. dia ingin mendekati seorang pramugari yang cantik. Oke. Mr. Puisi, aduh, buatkan aku puisi dong. Untuk ini aku deketin susah amat gitu. Susah amat, nggak bisa. Aku kasih puisi. Aku tanya dulu, orangnya seperti apa? Hidungnya gimana? Matanya gimana? Rambutnya gimana? Kulitnya gimana? Tingginya? Semua saya terjemahkan dalam sebuah puisi. Itu puisi pertama belum saya tanya. Puisi pertama, oh kamu cantik bla bla bla, nggak bisa. Oke. Puisi yang ketujuh, Sampai 7 kali. 7 kali. persis apa yang Menggambarkan ada dia. di dalam pikirannya, pikirannya. apa yang tergambar dalam pikirannya, Oke. sehingga puisi yang ketujuh menyentuh hatinya. Baru dekat sedikit, pas besoknya setelah puisi Puisi ketujuh,
pramugari dipakai daster malam-malam ke rumahnya dia. Waduh. Coba. Dan udah pakai daster nggak pakai BH lagi. Wah, kayaknya ini kalau dilanjutin makin ya. Ya, akhirnya saya tahu nggak, besoknya datang pagi-pagi dia udah pulang jam 9 malam di drop. Wah, dia bilang, aduh Mister Puisi, aduh terima kasih banyak, apa yang saya buat bayar ini, katanya. Saya sudah pacaran sama dia, udah kejadian malamnya. Waduh, itu bahaya. Jadi akhirnya saya bilang saya nggak pernah minta pamrih. Suatu saat saya akhirnya kerjasama sama dia, kerjasama dalam usaha gitu. Nah itulah, jadi jangan membantu orang dengan pamrih. Kalau membantu orang dengan pamrih, Tuhan akan marah. Tidak akan dapat rezeki dari orang. Kita itu. harus tulus Tulus ikhlas. ikhlas. Nah, udah banyak banget nih pertanyaan yang kita kasih ke Mister Puisi. Terus udah ada tambahan juga si Daster. Ada si Daster. Si Daster legend banget. Jadi mungkin sekian dulu dari kita hari ini. Pertanyaan juga udah banyak banget. Jadi besok kita bakal kulik-kulik lagi nih tentang apapun itu pertanyaan yang ingin kita tanyakan ke Mister Puisi. Semoga Mister Puisi nggak capek ya ngasih kita wejangan-wejangan. Terus ya tips and trick dan lain-lain kayak gitu. Nah terima kasih teman-teman yang udah nonton di rumah. Nanti kita tonton lagi bincang-bincang kita bersama Mister Puisi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan sampai jumpa. Bye bye.